Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang informasi yang sangat penting tentunya, yaitu tentang ternyata yang cair di tahap ketiga ini adalah penerima PKH yang memenuhi 5 kriteria ini. Nah, kira-kira 5 kriteria tersebut apa saja? Dan mungkin sahabat YouTube semua banyak sekali yang bertanya-tanya, ada yang sudah cair, ada yang belum cair. Nah, ini kejelasan informasinya seperti apa? Simak terus videonya, jangan di-skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di-subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya, supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru dari channel Diari PKH ini. Dan silakan di-share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang ternyata yang cair di tahap ketiga ini adalah penerima PKH yang memenuhi 5 kriteria ini. Nah, kira-kira 5 kriteria ini apa saja? Simak terus videonya ya sahabat YouTube. Sahabat YouTube, kemarin pada hari Selasa tanggal 6 Juli tahun 2021, kita para SDM program Keluarga Harapan atau pendamping PKH, kita telah mendapatkan surat keputusan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan penetapan keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahap ketiga termin pertama tahun 2021. Nah, di sini apabila ada termin pertama, maka asumsinya nanti akan ada termin-termin berikutnya sahabat YouTube. Sehingga apabila di daerah sahabat YouTube semua ada yang masih belum cair, jadi harap bersabar karena kemungkinan nanti dari Kementerian Sosial Republik Indonesia akan mencairkan bantuan PKH di termin-termin berikutnya ya sahabat YouTube. Langsung saja, isi dari surat keputusan terkait dengan penetapan penerima program Keluarga Harapan di tahap ketiga termin pertama ini, yaitu terkait dengan keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga tentang penetapan keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan tahap ketiga termin 1 tahun 2021, di mana penetapan para keluarga penerima manfaat ini didasarkan pada para keluarga penerima manfaat yang memenuhi 5 kriteria. Nah, kriteria tersebut apa saja? Yang pertama adalah hasil pemutakhiran final closing oleh SDM PKH melalui EPKH dengan batas waktu tanggal 5 Mei tahun 2021. Kemudian kriteria yang kedua telah disesuaikan dengan keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 12/HUK/2021 tentang data terpadu kesejahteraan sosial tahap pertama. Kemudian kriteria yang ketiga adalah tidak termasuk dalam kategori data anomali. Kemudian kriteria yang keempat telah disesuaikan dengan data hasil penelitian dan rekonsiliasi penyaluran bantuan sosial PKH tahap pertama tahun 2021. Kemudian kriteria yang terakhir telah dilakukan pengecekan rekening melalui OMSPAN, Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran, dan memiliki status rekening yang aktif sahabat YouTube. Dalam surat keputusan tersebut juga disampaikan keluarga penerima manfaat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan tahun 2021 sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman pelaksanaan program Keluarga Harapan. Kemudian pelaksanaan pencairan bantuan disalurkan melalui bank penyalur dan dicairkan melalui rekening atas nama penerima manfaat. Dan yang tidak kalah penting lagi, di sini juga disampaikan perhitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga yang kategorinya dapat terdiri atas yang pertama, ibu hamil atau nifas dibatasi maksimal kehamilan kedua di dalam keluarga PKH dan ini bantuannya adalah Rp750.000. Kemudian anak usia dini sebanyak-banyaknya 2 anak di dalam keluarga PKH, ini juga sama bantuannya adalah Rp750.000. Kemudian anak usia sekolah SD atau sederajat sebanyak-banyaknya 1 orang atau 1 anak di dalam keluarga PKH,
Ini bantuannya adalah Rp225.000. Kemudian anak usia sekolah SMP atau sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak di dalam keluarga PKH, bantuannya adalah Rp375.000. Kemudian anak usia sekolah SMA atau sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak di dalam keluarga PKH, ini bantuannya adalah Rp500.000. Berikutnya adalah lanjut usia dengan usia 70 tahun ke atas sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH. Ini bantuannya adalah Rp600.000. Dan yang terakhir, penyandang disabilitas berat sebanyak-banyaknya 1 orang dalam keluarga PKH. Ini juga Rp600.000 bantuannya ya sahabat YouTube. Di mana di surat keputusan ini juga disampaikan terkait dengan perhitungan bantuan sosial PKH sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat ya, terkait dengan komponen-komponen itu tadi, dikecualikan apabila terjadi perubahan kebijakan atas kondisi tertentu, sehingga perhitungan bantuan sosial dalam satu keluarga dapat disesuaikan. Nah sahabat YouTube, di surat keputusan tersebut sudah sangat jelas sekali ya sahabat YouTube, bahwasanya nanti akan ada termin berikutnya, dan yang dicairkan adalah yang memenuhi 5 kriteria yang sudah saya sebutkan tadi. Dan perlu sahabat YouTube ketahui bersama, kenapa di daerah di seluruh Indonesia tentunya ya, mungkin di daerah sahabat YouTube semua, ini banyak sekali yang sudah cair, ada juga yang masih belum cair. Lah ini penyebabnya apa? Ternyata dari Kementerian Sosial Republik Indonesia di tahap pertama ini atau di termin pertama ini ya, di tahap ketiga termin pertama ya sahabat YouTube, dari 10 juta keluarga penerima manfaat PKH yang sudah di-SK-kan di termin pertama ini hanya sebanyak 2.758.990 KPM. Itu se-Indonesia sahabat YouTube. Jadi ada sisa keluarga penerima manfaat yang masih belum mendapatkan bantuannya atau yang belum dicairkan bantuannya, ini sekitar 7 juta ya sahabat YouTube, 200.000 sekian. Nah 7.200.000 sekian ini berarti keluarga penerima manfaat memang belum di-SK-kan, sehingga bantuannya pada saat ini masih belum bisa dicairkan sahabat YouTube. Namun jangan khawatir, karena ini masih termin pertama ya, sama dengan tahap kedua kemarin, tentu akan ada termin-termin berikutnya. Dan perlu diingat sahabat YouTube, jangan karena mungkin belum cair ya, ditunggu dulu 1 minggu berikutnya. Kalau 1 minggu memang masih belum ada kejelasan, sahabat YouTube tidak perlu ngecek ke mesin ATM ya sahabat YouTube. Cukup tunggu informasi dari pendamping PKH-nya masing-masing. Karena tentunya pendamping PKH ini ketika mendapatkan ya data bayar ataupun terkait dengan pencairan, informasi pencairan, ini pasti akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua. Karena apabila tidak diinformasikan, tentu KPM ini ya mungkin tidak tahu ya, apabila tidak memiliki informasi, tidak memiliki HP dan sebagainya, tentu akan ketinggalan ya sahabat YouTube, sehingga bantuannya ketika tidak diambil lewat 30 hari semenjak bantuan tersebut ditransfer, menurut aturan terbaru dari Menteri Keuangan, bantuan tersebut akan kembali ke kas negara. Sahabat YouTube, ini sangat perlu diinformasikan sehingga sahabat YouTube juga tahu, KPM ini juga tahu ya, supaya tidak bertanya-tanya terus ke pendampingnya, karena memang saat ini yang dicairkan masih sebanyak 2.700.000 sekian KPM dan yang memenuhi 5 kriteria yang sudah saya sebutkan tadi sahabat YouTube. Jadi sudah sangat jelas informasi pada video kali ini sahabat YouTube ya, sehingga apabila nanti di masyarakat ada KPM yang belum cair, mungkin sahabat YouTube juga bisa menginformasikannya ya sahabat YouTube. Dan tentu informasi ini harapannya nanti bisa meminimalisir adanya kegaduhan mungkin ya, apabila ada mungkin wah teman saya sudah cair, punya saya belum cair. Nah supaya meminimalisir itu, maka informasi ini sangat penting kita buat atau kita informasikan. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Sebelum meninggalkan video kali ini, jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.